Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Renungan kita pagi hari ini diberikan tema menjadi anak Allah. Nats pembacaannya diambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 18. Saya akan membacakan ayat yang ke-14 yang demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, pada saat ini banyak orang Kristen seringkali mengartikan bahwa jika menjadi anak Allah, maka kita tidak seharusnya mengalami kekurangan ekonomi, kemunduran finansial, atau stagnasi usaha. Mengapa demikian? Mereka yang menganut pandangan demikian berpikir jika Allah itu kaya dan pemilik alam semesta, maka kita sebagai anak-anaknya seharusnya mencerminkan keberadaan Allah tersebut. Artinya, jika kita bukan orang yang sukses, memiliki materi yang berlimpah dan kedudukan sosial yang baik, maka kondisi kita tersebut sebenarnya memalukan nama Tuhan. Dan kita tidak mencerminkan anak-anak Allah. Bahkan jika kita adalah anak-anak Allah, kita berhak menuntut Allah untuk memenuhi keinginan kita. Benarkah pandangan itu sesuai dengan ajaran Alkitab? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, hal yang harus kita ketahui, pertama, konsep anak-anak Allah yang dimaksudkan Alkitab adalah berbicara soal keselamatan dan status seseorang di hadapan Allah. Bukan kelimpahan secara materi. Itu dapat kita baca di dalam Hosea pasal 1 ayat 10 dan Yohanes pasal 1 ayat 12. Artinya dahulu kita hamba dosa, tapi sekarang dalam Kristus telah diselamatkan dan memiliki status baru, yaitu anak-anak Allah. Yang kedua, konsep anak-anak Allah berkaitan dengan pola hidup yang mencerminkan karakter Allah dan bukan keegoisan dan kebanggaan diri terhadap materi. Itu dapat kita lihat di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 15, Matius 5 ayat 9 dan Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Yang ketiga, menjadi anak Allah artinya rela menderita karena Kristus. Berarti orientasi hidup kita bukan pada kelimpahan materi, tapi kemuliaan yang akan datang. Roma 8 ayat 17 sampai 18. Kadangkala Allah memberkati kita dengan kelimpahan materi, namun orientasi hidup bukan di dalam kelimpahan materi, tetapi hati yang rela berkorban demi Kristus. Jadi jika kita tidak memiliki kelimpahan materi atau kesuksesan yang duniawi miliki, ini tidak menjadikan kita kehilangan status sebagai anak Allah. Kita dipanggil menjadi anak Allah bukan untuk berkompetisi tentang kelimpahan materi di hadapan manusia berdosa, tapi menyatakan karakteristik Allah di hadapan mereka agar mereka menyadari dosa mereka. Sebab itu, menjadi anak Allah berarti kita memancarkan karakter ilahi melalui kehidupan kita. Mari kita sebagai umat Allah tidak menyatakan dirinya sebagai anak-anak Allah berdasarkan kelimpahan materi dan kesuksesan yang semu, melainkan menampilkan karakteristik ilahi dan rela berkorban demi Kristus. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena status itu tidak sebanding dengan materi duniawi,
Tetapi itu adalah harta surgawi yang akan kami terima nantinya. Karena status itu harus kami pertanggungjawabkan. Kami harus mencerminkan karakteristik sebagai anak Allah dengan menampilkan kepribadian dan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, ajari kami untuk kami terus berharap, bersandar dan berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita akan jalan hidup ini dan mari kita cerminkan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Haleluya.